Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga anak-anak ibu sehat selalu ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita tema 2, subtema 3 ya anak-anak. Nah, sekarang kita masuk pada tema 2, subtema 4 ya anak-anak, pembelajaran 1. Nah, sekarang coba anak-anak ibu buka buku temanya halaman 170 ya anak-anak. Nah, apakah anak-anak ibu sudah buka buku temanya? Nah, jika sudah, coba anak-anak perhatikan gambar yang ada pada buku temanya halaman 170. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan gambarnya. Nah, Benny dan teman-temannya sudah sampai di pantai ya anak-anak. Nah, apa yang dilakukan Benny dan teman-temannya di pantai? Mereka sedang bermain layang-layang. Ada juga Lani dan teman-temannya sedang menulis di atas pasir. Nah, kira-kira cerita apa yang cocok untuk gambar di atas? Nah, sekarang kita membaca bersama-sama ya anak-anak. Anak-anak, kita sekarang sudah di lingkungan pantai. Bagaimana perasaan kalian? Kata Bu Guru. Kami sangat senang, Bu, jawab Benny. Sekarang silakan bermain dulu, tetapi tidak boleh jauh-jauh ya. Paham anak-anak? Paham, Bu, jawab siswa. Bu, saya ingin bermain layang-layang, kata Benny. Boleh, Benny, jawab Ibu Guru. Kalau kami ingin menulis-nulis di atas pasir, Bu, kata Lani. Silakan, tapi ingat jangan terlalu dekat dengan pantai ya, Bu, jawab siswa. Sebelum bermain, Ibu mau bertanya, benda apa saja yang terdapat di pantai, kata Bu Guru. Dayu menjawab, ada kapal, pancingan, keranjang ikan, jaring, pelampung, dan sampah, Bu. Mei menambahkan, ada pasir, batu, air, dan kerang, Bu, jawab Mei. Kemudian Udin menjawab, ada balon dan layang-layang, Bu. Pintar anak-anak ibu semua, beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kita sudah selesai membaca ya anak-anak. Sekarang ibu mau bertanya, apakah anak-anak ibu pernah ke pantai? Ya, tentu pernah ya anak-anak. Apa saja benda yang anak-anak ibu dilihat di pantai? Ayo, apa saja benda yang anak ibu dilihat di pantai? Ya, ada kapal, ada batu, ada pasir, air, dan berbagai macam benda lainnya. Nah, tadi kita sudah selesai membaca teks percakapan ya anak-anak. Sekarang kita menjawab pertanyaan. Ibu memiliki 5 pertanyaan di depan ini. Nah, yang pertama, bagaimana perasaan siswa ketika sampai di pantai? Ayo, kira-kira bagaimana ya perasaan siswa ketika sampai di pantai? Ya, mereka sangat senang dan gembira ya anak-anak. Nah, kita lanjutkan pertanyaan nomor 2. Siapa yang ingin bermain layang-layang? Kira-kira siapa ya yang ingin bermain layang-layang? Ya, Benny ingin bermain layang-layang. Yang ketiga, apa yang ingin dilakukan Lani? Apa ya yang dilakukan oleh Lani? Ya, Lani ingin menulis di atas pasir. Yang keempat, apa yang ditanyakan Bu Guru kepada siswa? Apa yang ditanyakan Bu Guru kepada siswa? Ya, Ibu menanyakan benda apa saja yang ada di pantai.
Selanjutnya nomor 5. Apa saja benda yang ada di pantai? Nah, apa saja benda yang ada di pantai? Sekarang kita coba lihat buku temanya ya, halaman 171. Tadi Ibu menanyakan benda apa saja yang ada di pantai. Lalu Dayu mengatakan ada kapal, pancingan, keranjang ikan, jaring, pelampung, dan sampan. Nah, ada Mei menambahkan ada pasir, batu, air, dan karang. Nah, Beni Udin juga menambahkan ada balon dan layang-layang. Nah, itu benda yang terdapat di pantai. Nah, kita lanjutkan ya anak-anak. Sekarang kita bernyanyi bersama-sama. Judulnya yaitu layang-layang. Nah, kita bernyanyi bersama-sama ya anak-anak. 1, 2, 3. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang, berlari ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Sekarang anak-anak Ibu dapat mempraktekannya di rumah ya. Nah, kita lanjutkan pembelajarannya. Beni dan Siti sedang menghitung layang-layang. Bacalah percakapan mereka dengan cermat. Aku pernah membaca tentang membagi dengan bilangan 1, kata Siti. Bagaimana hasilnya? Jawab Beni. Bagaimana kalau kita coba? Kata Siti. Wah, ide yang bagus. Nah, kita kan sedang menghitung layang-layang. Di tanganku sudah ada 6 layang-layang. Kalau aku bagikan 6 layang-layang kepada Beni, berapa banyak layang-layang yang Beni terima? Nah, langsung kita jawab ya anak-anak. Nah, tadi di tangan Siti ada 6 layang-layang. Ada 6 layang-layang. Nah, layang-layang tersebut dibagikan kepada Beni. Berapa layang-layang yang Beni terima? Jadi, 6 layang-layang dikasihkan kepada Beni, itu 1 orang ya. 6 layang-layang dikasihkan ke 1 orang sama dengan 6. Nah, kesimpulannya, bilangan yang apabila dibagikan dengan 1, hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Apakah anak-anak Ibu paham? Nah, untuk lebih jelasnya, agar anak-anak Ibu lebih paham, kita akan menjawab 5 soal berikut ini. Coba anak-anak Ibu perhatikan dengan baik ya. Nah, yang pertama, kakek Beni memiliki 5 layang-layang. Layang-layang itu akan diberikan kepada Beni. Berapa banyak layang-layang diperoleh Beni? Nah, kita jawab ya anak-anak. Yang pertama, kakek Beni memiliki 5 layang-layang. 5 layang-layang. Layang-layang itu akan diberikan kepada Beni. Jadi, layang-layang itu hanya diberikan kepada Beni. Berarti, dibagi 1 ya anak-anak. Berapa hasilnya? Dapat 5. Yang kedua, Tante Beni memiliki 7 gulung benang. Sampai di rumah, benang tersebut akan dibagikan kepada Beni. Berapa gulung benang yang diperoleh Beni? Sama dengan jawaban yang nomor 1 tadi. Tante Beni memiliki 7 gulung benang. Memiliki 7 gulung benang. Kemudian diberikan kepada Beni semuanya. Berarti dibagi 1 ya anak-anak. Sama dengan hasilnya 7. Yang ketiga,
Dalam acara wisata pantai siswa kelas 2, dibutuhkan 3 unit mobil. Berapa banyak mobil yang dipakai oleh kelas 2 di sekolah Beni? Ada 3 unit mobil. Kemudian dibagi dengan 1 sama dengan 3. Yang keempat, Ayah Beni memiliki 2 pelampung. Ayah Beni akan membagikannya kepada kakak sepupu Beni. Berapa banyak pelampung yang diperoleh kakak sepupu Beni? Ada 2 pelampung. Kemudian diberikan kepada kakak sepupu Beni. Dibagi 1 sama dengan hasilnya 2 ya. Nah, kita lanjut nomor 5. Beni menemukan 1 ranting kayu. Beni membagikannya kepada Lani untuk menulis di pasir. Berapa banyak ranting yang dimiliki Lani? Jadi, Beni memiliki 1 ranting. Kemudian diberikan kepada Lani. Dibagi 1. Hasilnya 1. Jadi, kesimpulannya, suatu bilangan jika dibagi dengan 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Contohnya seperti ini ya, 5 dibagi 1 dapat 5. Maka hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, apakah Nana Ibu cukup paham? Apabila Nana Ibu kurang paham, anak-anak Ibu boleh tanyakan kepada Ibu ya. Nah, kita lanjutkan ya Nana. Beni dan Siti sedang menghitung layang-layang. Kita lanjutkan percakapan yang tadi. Kata Siti, ada 1 lagi yang aku temukan. Wah, hebat. Apa itu? Kata Beni. Nah, begini. Tadi Beni punya 6 layang-layang. 6 layang-layang itu dibagikan ke 6 orang, yaitu aku, Mei, Dayu, Lani, Udin, dan Edo. Berapa layang-layang kami dapatkan masing-masing? Nah, jawaban dari Beni, 6 dibagi 6 dapat 1. Masing-masing mendapatkan 1 layang-layang. Benar sekali. Artinya, jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya dapat 1, kata Siti. Wah, Siti hebat. Nah, kita lanjutkan ke contoh soal ya Nana. Ada yang pertama, Tante Beni memiliki 7 gulung benang. Sampai di rumah, benang tersebut dibagikan kepada 7 keponakannya. Berapa gulung benang yang diperoleh masing-masing keponakannya? Nah, kita jawab ya Nana. Ada 7 gulung benang. Nah, dibagikan ke 7 keponakan Tante Beni. Berapa hasilnya? 7 dibagi 7 dapat 1. Maka masing-masing keponakan Tante Beni mendapatkan 1 gulung benang. Nah, kita lanjutkan yang ke nomor 2. Ayah Beni memiliki 2 pelampung. Ayah Beni membagikannya kepada 2 kakak sepupu Beni. Berapa banyak pelampung yang diperoleh masing-masing kakak sepupu Beni? Nah, kita jawab ya anak-anak. Ayah Beni memiliki 2 pelampung. Kemudian Ayah Beni membagikannya kepada 2 kakak sepupu Beni. Nah, berapa hasilnya? 2 dibagi 2 dapat 1. Jadi, kesimpulannya, jika bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri, hasilnya 1 ya anak-anak. Nah, kita lanjutkan ya anak-anak. Sekarang isilah bagian percakapan yang masih kosong. Ada 32 bingkai layang-layang yang akan dibagikan kepada 4 orang.
Setiap orang mendapatkan bingkai sama banyak. Berapa banyak bingkai pada setiap orang? Nah, kita jawab ya. Berarti yang pertama ada 32 bingkai layang-layang. Kemudian kita bagi kepada 4 orang. Berapa hasilnya? 32 dibagi 4 dapat 8. Jadi setiap orang mendapatkan 8 bingkai layang-layang. Nah, kita lanjutkan kepada nomor 2. Sebanyak 18 layang-layang diangkut oleh 3 orang. Masing-masing mengangkut sama banyak. Berapa banyak layang-layang yang diangkut setiap orang? Nah, kita jawab ya anak-anak. 18 layang-layang diangkut oleh 3 orang. Berarti kita bagi 3 ya. Berapa 18 dibagi 3? Dapat 6 ya anak-anak. Dapat 6 ya anak-anak. Jadi setiap orang mendapatkan 6 layang-layang. Nah, selanjutnya coba anak-anak ibu buka buku tema 2-nya halaman 181. Sekarang kita membaca ya anak-anak. Bacalah teks percakapan berikut ini bersama temanmu. Di kakimu ada kerang kecil. Bukankah kita ada tugas membuat karya hias dengan bahan alami? Bagaimana kalau kita ambil kerang untuk membuat figuran, kata Benny. Wah, ide yang bagus, Benny, kata Dayu. Aku lupa ciri-ciri karya hiasnya dengan bahan alami. Apa kamu masih ingat, Benny? Kata Dayu. Masih, di antaranya menggunakan bahan kering. Bahan terdapat di alam bebas, karya hias di dalam inovasi dengan bahan alami. Nah, kata Dayu, berarti bahan yang kita butuhkan untuk karya figuran nanti adalah kerang ya. Kemudian alat yang bisa kita gunakan adalah lem untuk menempelkannya dan kertas karton sebagai tempat menempelkannya. Namun bisa juga ditambahkan dengan bahan lain seperti daun kering, biji tumbuhan yang berwarna, dan lainnya. Nah, inilah hasil karya Benny dan Dayu tadi ya anak-anak. Jadi, karya hias dari bahan alami itu merupakan yang dapat kita gunakan adalah bahannya yaitu seperti kerang, biji-biji tumbuhan, daun kering, dan potong-potongan kertas. Ciri-cirinya, ciri-ciri karya hias dari tumbuhan alami yaitu yang disebutkan oleh Benny tadi anak-anak, diantaranya menggunakan bahan kering. Bahannya terdapat di alam bebas. Karya hias didominasikan dengan bahan alami. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak ibu dapat memahaminya dengan baik. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.